Kalau Persija itu belahan jiwa, kalau Jackmania itu keluarga. Ya hari ini memang sepak bola sudah berkembang, tapi kreativitas supporter itu juga ikut berkembang. Dan menariknya di sepak bola Indonesia itu kan tontonan itu bukan hanya di lapangan, Bang. Iya, iya. Tribun itu juga sebuah tontonan. Iya. Jadi ya itu yang bikin menarik sepak bola Indonesia itu bahwa istilahnya quote unquote itu football tainment lah. Jackmania itu adalah bagian dari elemen masyarakat Jakarta. Gitu. Jadi ketika menjadi bagian maka sudah menjadi tugas kita juga untuk menjaga kota ini. Menjaga tuh arti kata ya kita merawat, tidak merusak, tidak bikin berantakan segala macam, itu adalah tugas-tugas Jackmania itu. Halo, jumpa lagi dengan saya Nana Budi Satya di Football Plus. Kali ini kita kedapatan tamu istimewa dari Ketua Umum Jackmania, Bang Diki Sumarno. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Oh, Baik. baik. Manggilnya Bang atau Mas atau Pak atau Kak nih? Bang aja. Bang juga aja. Oke, Bang juga gitu. Biar cair lah. Oke, biar biur. Kalau biar cair, biar biur. Jadi gini, Bang Diki ya, sebelum jadi ketua Jackmania, kalau dari sumber-sumber kita, Bang Diki pemegang KTA termuda ya? Ya, terkecil kali ya, anak kecil saat itu. Terkecil kayaknya. Terkecil maksudnya? Usia baru 9 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya. Kelas 4 SD itu. Tahun? 98. Itu KTA udah pegang? Iya, daftar KTA saat itu. Oh. Awalnya nggak boleh jadi anggota. Oh. Karena masih kemudaan. Terus pulang lagi ke rumah dari Menteng tuh, terus nangis-nangis, besokannya orang tuanya datang sebagai penjamin. Akhirnya boleh. Pada saat ketumnya Itu masih Mas Gugun Gondrong. masih Mas Gugun ya? Iya. Gitu ya. Itu emang termuda ya. Akhirnya boleh ya. Terkecil kayak, bukan termuda lagi, terkecil itu kayaknya. Oh, Kelas 4 SD, Bang. gitu ya. Gitu, kelas 4 SD. Luar biasa. Terus gimana ceritanya tuh akhirnya terlibat di komunitas Jackmania ya? Kalau ceritanya sih wah panjang lah ya. Cuma tapi singkat cerita ya nonton, karena gini, anak kecil pasti mau jadi pemain bola saat itu, ikut SSB sama pelatih SSB, diajak ke Stadion Lebak Bulus nonton Persija. Nggak taunya di kelompok The Jack itu ada salah satu yang orang yang kita kenal juga, tetangga, terus satu SSB juga, diajakin gabung. Beberapa hari kemudiannya kita gabung ke Menteng. Udah komunitasnya udah Jackmania dulu ya? Sudah Jackmania. Itu bulan April 98. Kan Jackmania lahir Desember 97. 97 Jadi ya? baru 5 bulanan lah kalau masalah Jackmania itu. Ketumnya udah Mas Gugun Mas dong Gugun, ya? Mas Gugun. Iya. Sekarang itu Bang Diki udah jalanin periode ketua umum yang periode kedua ya? Periode kedua. Ketua kedua ya? Iya. Jadi Jackmania itu di sekarang ini satu periode ketua umum itu durasinya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dan maksimal satu ketua umum itu 2 periode. Nah ini masuk ke periode kedua. Periode pertama tahun 2020 sampai 2023. Periode kedua ini 2023 sampai 2026. Pada saat yang pertama itu menggantikan Bung Ferry. Bung Ferry ya? Bung Ferry 2017 sampai 2020. Tapi Bung Ferry itu 3 periode ya? Secara beberapa periode ya kayak lebih dari 3 periode deh. Soalnya kan dia dulu dari tahun 99 kalau nggak salah, tahun 2000 udah Bung Ferry, terus ya udah gitu loh. Maksudnya udah berapa tahun Bung Ferry, terus ganti lagi ke Mas Danang, ganti ke Ayariko gitu loh. Ke Bang Richard, Bung Ferry lagi di 2017, Bung Ferry naik lagi. Nah, saya yang menggantiin Bung Ferry. Kan gimana perasaannya pas menggantikan Bung Ferry? Kan legend banget ya. Nah itu, ya, berat ya. banget Bang. Maksudnya Bung Ferry itu kan standarnya tinggi banget ya. Iya. Sebagai ketua umum supporter, dia semua orang sepak bola, semua supporter tuh memandang dia dengan baik. Semua stakeholder sepak bola juga menganggap dia capable banget buat memimpin sebuah organisasi supporter. Jadi otomatis pasti susah lah. Dan semua anak The Jack nggak ada yang nggak kenal Bung Ferry. Itu kan. Jadi untuk saya sih cuma pengennya ya saya nggak mungkin lah bisa melebihi apa yang Bung Ferry lakukan terhadap Persija dan Jackmania gitu loh. Nggak mungkin lah. Tapi seenggaknya saya meneruskan hal-hal yang baik menurut
kita semua apa yang dilakukan Bung Ferry itu baik segala macam kita pasti lanjutin semuanya, termasuk program-program juga kita lanjutin semuanya karena ya Bung Ferry itu yang dipikirkan dan dia cintai mungkin Persija tuh lebih dari apapun gitu loh mencintainya Persija. Jadi ya itu yang membuat jadi susah lah untuk ada di posisi seperti Bung Ferry gitu loh. Jadi Bung Ferry itu saya juga kenal Bung Ferry dari tahun 98 itu. Oh. Jadi 3/4 hidup saya sama Jackmania saya juga kenal Bung Ferry gitu. Jadi ya karena kenal tahu jadi susah banget emang buat nyampe ke posisi dia tuh susah banget dan bagi saya ya Bung Ferry itu idola saya juga lah, kakak saya juga idola saya. Jadi kita ngejarnya tuh enak lah ngejarnya sering ngobrol diskusi bahkan sampai detik ini pun kita masih sering diskusi bareng mengenai Persija mengenai Jackmania segala macam. Jadi tempat yang suka saya kalau bingung ngapain saya pasti tanya beliau lah. Ke posisi di strukturnya Jackmania sekarang Mantan ketua umum tuh pasti jadi penasehat sih. penasihat ya, gitu ya. Terus kalau Bung Ferry itu kan secara organisasi dia pernah di Komandos dulu awalnya. Iya. Iya ya. Jadi organisasi dengan berbasis supporter udah punya pengalaman ya. Kalau Jujur saya belum besar di- dengan Jackmania bang justru. Oh, Jadi justru kalau ya. pengalaman organisasi nggak, ya kecuali SMA ya OSIS segala macam gitu-gitu lah ya. Tapi kuliah juga di UI juga ya nggak ikut gabung organisasi yang gede-gede banget, organisasi jurusan aja gitu loh. Tapi kalau secara organisasi besar, ya Jackmania baru. Jadi belajar banyak dari Jackmania. dan itu suatu kehormatan. Ya, it's mean a lot lah buat saya. Bayangin aja buat 3/4 hidup sama Persija dan Jackmania. dari 98 sekarang 98, berarti Bang. udah berapa tahun ya? 26 tahun berarti. 26 tahun ya? Iya. 25 Bersama tahun ya. 26 Jackmania. tahun. Emang dulu kecilnya waktu awal-awalnya emang maunya jadi supporter Persija enggak aja. lah. Pasti mau jadi pemain bola dulu. Oh, Itu terus kenapa Persija tuh nah itu dia makanya kayak apa ya? Kayak nggak dimauin tapi udah meant to be aja kayak jodoh aja gitu loh. Toto ketemu nyaman udah selesai. jadi emang nggak ada yang fanatis dari kecil pengen jadi supporternya ini Oh, enggak juga ya. enggak. Jadi Tapi emang dulu waktu kecil banget sih kan kita lahir dengan sepak bola Italia. Saya dilihat CTI kan ya sebelum sepak bola Italia. Jadi sering nonton sport Italia segala macam. Dulu tuh waktu kecil sebelum gabung DJ tuh suka ikut-ikutan jadi supporter bola lah gitu loh pakai sarung, jadi bendera segala macam. Nggak taunya kejadian juga jadi supporter bola beneran. Saya sih nggak nyangka ketika pertama kali daftar The Jack dulu 98 pun sampai udah berapa kali ngapa-ngapain di The Jack gitu ya. Seiring berjalannya waktu nggak nyangka akan jadi ketua umum juga. Ya tapi ternyata ya namanya jalan ya. Mungkin ini yang ya udah mungkin ini yang udah dijalanin jadi kita nikmatin aja. sekarang di organisasi Jackmania hanya 2 periode gitu ya. Boleh hanya 2 periode ya. Gitu ya. Itu anggaran dasar rumah tangganya sekarang ya. Iya. Nah, terus Bang Diki arti Jackmania bagi Bang Diki sama Persijanya tuh apa sih sekarang nih? Kalau Persija itu belahan jiwa, Hmm. kalau Jackmania itu keluarga. Itu kenapa mau involve di situ karena itunya? Di Jackmania-nya? Iya. Karena saya kenal banyak orang, bisa tahu banyak ilmu, bisa ngapa-ngapain, bisa dikenal sama orang ya karena Jackmania bang. Itu nambah saudara lah. Iya. Nambah saudara bukan hanya di Jakarta ya, maksudnya dengan supporter luar Persija juga akhirnya jadi nambah saudara gitu loh. Kita nambah teman segala macam dan kemana-mana enak, pasti ada yang kenal, ada yang jagain, ada yang bantuin kalau kesusahan. Ya Jackmania itu benar keluarga. Ya kalau Persija memang belahan jiwa artinya kayak ada yang kurang aja kalau nggak ada Persija gitu loh. Even ada pertandingan aja tuh kalau nggak ada pertandingan gitu kita berasa kurang gitu. Kadang kalau udah selesai liga kita nunggu kapan Persija latihan lagi, kapan Persija uji coba, kapan liga lagi mulai gitu loh. Karena kan udah kebiasaan soalnya kan. Kalau bagi supporter bola tuh kan hidupnya itu kan cuma nunggu satu pekan ke pekan berikutnya untuk nonton bola aja. Entah itu home, entah itu away atau gimana kayak gitu sih sebetulnya. Soalnya kalau kita zaman dulu ya, kita taunya supporter bola ya. Waktu sebelum ada fenomena organisasi berbasis supporter ini hidup di Indonesia. Dulu kan supporter hanya bisa ngelihat bereaksi hanya karena ada kejadian, misalnya
di sliding hanya iya terus hanya tepuk tangan pas nyerang. Kok sekarang kan indah banget ya sekarang kalau kita nonton bola tuh. Ya artinya memang berkembang ya. Sepak Iya. bola memang berkembang. Pun ada di supporter pun ada banyak perkembangan juga sebetulnya. Aku nggak bisa bilang ini revolusi atau gimana, tapi ada proses yang berkembang baik itu dari sisi kreativitas maupun budaya gitu loh. Kalau dulu mungkin awal-awal dari Jackmania segala macam kan ada konsep mania lah. Ya kan semuanya Lebak Bulus dulu full oren semuanya. Iya, Jadi sepak bola itu sebagai sebuah festival, orang merayakan sepak bola dengan dandan. Ya kan ada yang pakai baju badut, pakai coret muka, segala macam. Itu Berusaha kan, show off ya. iya, itu kan sepak bola sebagai sebuah festival, sebuah perayaan, sebuah ruang untuk berekspresi. Ya kalau hari ini mungkin cukup pakai jersey dan lain-lain segala macam, sampai bahkan ada tren-tren lain yang mungkin ada pakai satu warna khusus atau dengan merek-merek brand-brand khusus gitu loh. Tapi itu sudah identik dengan sepak bola. Nah, jadi ya hari ini memang sepak bola sudah berkembang, tapi kreativitas supporter itu juga ikut berkembang. Dan menariknya di sepak bola Indonesia itu kan tontonan itu bukan hanya di lapangan, Bang. Iya. Tribun itu juga sebuah tontonan. Iya. Jadi ya itu yang bikin menarik sepak bola Indonesia tuh bahwa istilahnya quote unquote tuh football tainment lah. Football tuh secara keseluruhan bukan hanya pertandingan yang menjadi hiburan, tapi aksi-aksi supporter yang ada di tribun itu juga hiburan. Betul. Makanya beda ya kalau kita nonton secara langsung di TV sama datang langsung di match tuh. Beda. Oh beda pasti atmosfernya pasti Atmosfernya beda. beda. Itu yang banyak orang cari. Ya. Atmosfer di stadionnya ya. Terus untuk kota Jakarta apa yang Jackmania harapkan gitu ya? Kan gini, Jackmania identik banget dengan Jakartanya nih. Ya. Tadi kan Persijanya udah kan. Untuk ke kotanya nih yang diharapkan Jackmania tuh seperti apa ya? Gini, Jackmania itu adalah bagian dari elemen masyarakat Jakarta. Gitu. Jadi ketika menjadi bagian maka sudah menjadi tugas kita juga untuk menjaga kota ini. Betul. Menjaga tuh arti kata ya kita merawat, tidak merusak, tidak bikin berantakan segala macam. Itu adalah tugas-tugasnya Jackmania gitu loh. Apa sih yang diharapkan timbal balik? Sebenarnya supporter nggak ada yang berharap timbal balik gitu loh dari klub bahkan gitu ya. Karena supporter itu mencintai itu tulus, termasuk kotanya gitu loh. Kita nggak ada timbal balik apapun. Tapi yang jelas apa yang diharapkan dari kota Jakarta, ya kota Jakarta ini harus bisa menyesuaikan diri, kota Jakarta ini harus bisa mengembangkan diri juga, agar kita punya benchmark yang tepat. Jakarta tuh ingin menjadi seperti kota apa sih? Gitu loh. Dari sisi sepak bolanya, let's say, apakah kita mau dikenal sebagai kayak Barcelona gitu loh. Orang kalau datang ke Barcelona kan pasti ke Nou Camp. Orang kalau ke Inggris pasti ke Old Trafford, ke Anfield gitu. Memang apakah seperti itu? Nah, atau memang dikenal sebagai ya udah kota yang biasa-biasa aja termasuk dari sisi sepak bolanya. Tapi saya yakin bahwa ketika ada satu kota yang memang identik dengan bolanya dan itu berprestasi dan itu terkenal gitu ya, pasti kota itu keren sih sebetulnya. Soalnya Kak, kenapa tanya hubungannya dengan kota Jakarta? Kalau pemimpin daerahnya di Jakarta itu tidak peduli, sangat berpengaruh ya. Berpengaruh secara langsung sih tidak, tapi secara tidak langsungnya pasti berpengaruh lah. Maksudnya karena di sepak bola Indonesia ini klub bola itu belum bisa murni mandiri, benar mandiri. Tetap butuh banyak bantuan gitu sih. Jadi kalau konsep Jakartanya membantu industri sepak bolanya sih oke ya. Harusnya sih oke. Dan saya rasa semua kota di dunia yang klub sepak bolanya oke, saya rasa mereka juga dibantu oleh pemerintah kotanya deh, gitu loh, pemerintah daerahnya. Gitu. Kalau lagi mempersiapkan pertandingan home, ketum kan pasti punya jajaran pengurusnya. Apa yang biasanya dilakukan misalnya kayak mau persiapkan apa seperti apa? Oh ya ini Bang, sebenarnya kalau mau pertanding gini, karena kita udah template ya dari era-era sebelumnya, jadi kita udah tahu tuh apa yang harus dilakukan. Ya pasti ada istilah kita briefing lah. Sebelum pertandingan ngapain, mau bikin apa segala macam, ada isu apa, solusinya apa segala macam bla 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 bla. Udah standar aja. Habis itu kita evaluasi, habis itu briefing lagi. Pertandingan evaluasi, briefing lagi. Pertandingan gitu aja terus template aja. Jadi mempersiapkan mungkin ada koreo baru. Ya artinya gitu, semua pengurus sudah tahu job desk-nya masing-masing. Harus apa itu sih yang paling penting. Itu masuk laporan ke ketum ya. Jadi tahu. mau kegiatan misalnya mau ada besok ada pertandingan home misalnya.
Itu mau kegiatan apa yang mau dilakukan pada saat di itu koordinasi semua ya. Iya, betul. Jadi itu kalau di ranting ya namanya apa? Korwil. Korwil ya. Ada berapa korwil ya? 98. Korwil. Korwil. Jabotabek. Enggak, Seluruh Indonesia. Oh, Korwil ada 90, Biro ada 8. Sorry. Oh, bironya itu yang di Di daerah-daerah. Biro itu di luar Jabodetabek. Oh, gitu ya. 98 ya. Ya. Sekarang member Ya 147 ribuan lah. 147.000. Pantas seksi banget di para Enggak, calon sebenarnya enggak juga gubernur sih, ya. enggak juga sih, karena kan jumlah segitu kan sedikit juga ya. Tapi kan ya kalau hari ini kita ngomongin pilkada hari ini memang seksi karena ya salah satu calon ada yang bersinggungan dengan klub sepak bola, udah itu aja sebetulnya. Dan Biasanya gini- mas sebenarnya sebelum-sebelumnya nggak ada kayak begini kok. Kan kalau saya lihat waktu Pilpres kemarin, ini agak-agak politis sedikit. Ada statement dari Bang Diki netral, Jackmania, ya kan? Untuk urusan skupnya lebih kecil lagi nih nanti ada pilkada juga statementnya sama ya, mesti ya. Secara prinsip dan secara ADRT Jackmania tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi posisinya sama ya. Jadi kan waktu itu ada announcement ya, gitu. Jadi nanti di pilkada juga ada announcement juga. Ya pasti harusnya ada. Soalnya saya tahu nih orang paling dicari sama Ya. sebagai ketum itu ganggu kerjaan sehari-hari nggak? Untungnya nyari kerjaan yang bisa mengerti waktu sebagai ketum. Iya. Ya itu aja. Saya dengar tadi juga cerita ada 4 tempat untuk yang Ya ada tiap lah, hari ya, ya. pekerjaan iya ya. Jadi aktivitasnya, tapi untuk urusan Jackmania itu Nah ini saya belajar sama Bung Ferry sebenarnya. Dulu Bung Ferry ngajarin saya udah lama banget bahwa gimana sih cara bagi waktunya, ya kita punya waktu 24 jam. Kita tinggal breakdown list aja buat tidur 8 jam, buat ngapain berapa jam, buat ngapain berapa jam. Nah itu dan kita coba untuk disiplin terhadap itu. Udah dan lelah jadi apa yang sekarang? Jalan aja kok. ini organisasinya pernah mengadop basic supporter di negara lain atau pernah Enggak pernah sih. Kayaknya kita Jackmania menemukan bentuknya sendiri. sendiri ya? Sendiri. Jadi emang dari logonya segala itu udah Ya bentuk sendiri itu. Itu logo ada panjang sejarahnya dari Mas Edi dan lain sebagainya. Nah itu ini tinggal ya artinya Jackmania memang gini. Bedanya Jackmania itu dibentuknya dari nol. Jadi lebih mudah kayaknya dibandingin supporter lain yang sudah banyak supporternya baru bentuk organisasi gitu loh. Jadi emang udah bisa diatur lah semuanya sama Karena Bang Diki ya. dibikin sistemnya dari nol dan sudah rapi bang. Kalau saya mah enak, tinggal ngelanjutin apa yang Bung Ferry lakuin udah perfect. Yang kemarin itu tinggal ngelanjutin aja udah. Ibaratnya mobil udah jadi, udah siap jalan, udah siap balapan, ya paling tinggal nambah-nambahin. Oh ini ganti bempernya ganti dikit deh, atau nambahin dikit deh. Oh peleknya kayaknya ini kurang bagus, peleknya ganti ini, kayak ibarat gitu loh kalau analoginya. Jadi emang udah running well lah sebelumnya. Sudah banget. Udah. Jadi Pun nanti setelah saya, menurut saya pasti dia sudah running kalau selama memang masih mau melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelum-sebelumnya gitu loh. periode yang sekarang berarti 2023 2025 ya? 26. Oh 26 ya? 3 tahun. Iya, 23 24, 24 25, 25 26. Oh 3 gitu tahun. ya. Jadi masih 2 tahun lagi Iya. ya. Waktu yang kongres apa Munas Mubes ya Iya, istilahnya. Iya. Itu tahun lalu ya, tahun 2023 2023 ya. Mei ya kalau nggak salah Iya ya. betul. Bulan Mei ya. Itu cara pemilihannya dulu Kita kalau yang kemarin itu akhirnya aklamasi. Aklamasi. Karena Nggak ada dari kandidat. 90 sekian korwil saya dapat 94 apa berapa gitu loh. Yang dicalonkannya. Oh harus nyalonin siapa dulu? Korwil jadi gini, korwil ada kayak muswil dulu, musyawarah wilayah. Ya. Musyawarah wilayah itu mengajukan nama calon ketua umum. Oh, Gitu. Nama bakal calon dulu. Nah, saya ada 94 atau 90 berapa gitu. Wilayah yang milih saya, jadi ya udah aklamasi gitu. pernah yang periode sebelumnya Terus sebelumnya Ada kandidat? pemilu raya. pemilu raya namanya. Ya. Jadi mas satu korwil tuh dapat berapa voters gitu loh. Hitungannya tuh jadi kayak
perbandingan aja, misalkan satu Korwil anggotanya 1000, dia dapat 10 suara kayak gitu loh. Jadi satu suara mewakili 100 orang misalkan kayak gitu loh. Kan kalau Jackmania nih, saya rasa sih basic supporter terbesar di Indonesia. Insya Allah, amin. Sekarang ini ya. Itu yang agak susah mungkin jaga namanya ya. Tetap. Ya paling susah kan emang ngejaga ya Bang. Iya, Maksudnya dibandingin kita ngebikin saat itu maksudnya paling ngejaga. Ya memang baik lagi Jackmania itu kan ada banyak kepala, ada banyak karakter. Ya pasti kepentingannya juga beda-beda, maksud dan tujuannya juga beda-beda. Saya cuma tinggal gimana ngejaganya aja. Ngejaga tuh minimal gini. Kita selalu nanemin bahwa kalau lo cinta sama Persija, lo nggak akan bikin nama Persija jelek, itu aja deh. Itu gimana caranya, kan sekarang aja partai away lagi nggak boleh ya. Yang sebelum-sebelumnya supaya menjaga, misalnya ada away ke Bali gitu kan. Itu kan pasti kan terdata semuanya. Yang berangkat tuh siapa. Itu ada briefing apa emang udah tahu SOP-nya? Kita udah tahu SOP-nya masing-masing. Semua udah ya? Udah tahu SOP-nya masing-masing. Itu dia bahwa memang karena sistemnya sudah dibentuk dari nol gitu loh. Jadi udah ketahuan ngapa-ngapain udah enak gitu loh. Terus mungkin udah tahu rutenya yang daerah-daerah rawan yang di mana. Udah tahu. Udah itu ya. Jadi untuk menjaga nama besar Jackmania sendiri udah ada rules-nya ya. Sistemnya udah ada karena kita percaya itu culture follow system. Jadi kita buat sistemnya, culture yang ngikutin itu ya. Terus kalau misalnya pertandingan away gitu, rata-rata semua member yang berangkat. Iya, mostly member. Jadi artinya kalau sampai pun ada kejadian, kita bisa deteksi lah siapa-siapa dan kelompoknya siapa, temannya siapa, minimal kan dia dapat tiket dari siapa itu yang kita tahu. Oh gitu ya. Terus kalau kalau ada sesuatu hal sangat gampang banget dideteksi. Ya gampang deteksi aja. Gara-gara apa semuanya. Jadi benar-benar udah oke itu semuanya sih kalau di Jackmania ya. Itu peninggalan dari sebelum-sebelumnya udah jalan bagus. Apalagi dari Bung Ferry kemarin ya, dari 2017 tuh kan Bung Ferry benar kerja keras buat ngerapin semuanya tuh. Jadi ya alhamdulillah saya dapat tinggal enaknya doang sebenarnya Bang. Iya. Itu aja. Boleh tahu penilaian Bang Diki performa Persija di awal kompetisi ini di apa 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 saya nilai 5 masih. Masih 5. Masih 5. Karena kita baru menang 2 kali. Menang 2 kali, seri 2 kali, kalah sekali. Belum oke lah. Belum ya. Sekarang posisi di aku nggak tahu, belum update klasemen hari ini. Tapi yang jelas ya dari 5 pertandingan ini kita dapat poin berarti 8 poin. 8 ya. 8 poin. Dari jumlah maksimal 15 kan. Terus coachnya sendiri gimana tuh? Pandangan? Nggak ada bedanya sama musim lalu sebenarnya cara mainnya. Cara mainnya. Tapi ya balik lagi mungkin ada yang beda, mungkin suasana tim jadi beda segala macam dibandingin Thomas Doll ya, Carlos Peña ya. Tapi ya saya sih ngelihat Carlos Peña ini memang mungkin dari sisi prestasi mungkin nggak terlalu secemerlang Thomas Doll. Pasti orang-orang awam pasti nggak tahu dia siapa lah. Cuma kan balik lagi bahwa nggak tahu ya, saya tuh dari dulu selalu agak percaya kalau Persija tuh kalau timnya penuh bintang apa segala macam pasti ada aja masalahnya. Padahal kalau ngeliat skuadnya sih. Skuad Persija hari ini pun juga bagus banget. Iya, bagus banget ya. Let's say gini, klub yang 3 pemain yang main di timnas itu cuma Persija. Iya. Dan main di menit 90 menit main itu ya Rizky Ridho, Witan, Ferrari main di timnas. Jadi saya ngeliat channel YouTube waktu timnas away di Arab Saudi. 3-3 main ya. Iya. Di starting line up-nya ada Witan sama Ridho ya. Iya. Terus Ferrari masuk ya. Itu hanya pemain Persija yang masuk, yang ada di line up ya. Iya, makanya maksudnya. Ya harusnya sih kuat banget ya, harusnya ya. Iya. Karena kan kita tahu timnas sekarang kan standarnya tinggi-tinggi. Jadi ya udah emang harusnya berarti emang pemain itu standarnya tinggi. Tapi nggak tahu kenapa kita baru menang 2 kali. Mainnya menang di kandang malah. Kemarin di kandang malah seri lawan Dewa United. Jadi ya buang poin 2 tuh sayang banget sebetulnya. Sama PSBS Biak juga. Kalah kita 3-1 main di Bali. Jadi ya makanya saya bilang tadi nilainya 5 ya karena memang masih belum memuaskan, jauh dari kata memuaskan.
Jadi ya semoga, karena gini target kita kan memang menang di kandang terus deh. Kalau Jackmania misalnya kan yang hiruk pikuk tuh biasanya di netizen gitu ya. Pas rencana Persija mau rekrut siapa apa-apa ngasih input apa-apa dilibatkan. Dilibatin. Oh gitu. Dilibatin. Diajak diskusi ya. Gitu ya. Ya, ngasih tahu lah bla 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 segala macam. Kita pun di Jackmania selalu ngasih rekomendasi juga. Cuma kan kalau rekomendasi pemain lokal itu kan mungkin ada yang bisa, ada yang enggak lah ya. Ada yang masalah harga juga segala macam, karena kan mereka gitu. Situasinya beda-beda lah, tapi yang jelas komunikasi antara manajemen dengan pengurus besar Jackmania mengenai perekrutan apa segala macam ya cukup oke, walaupun memang kadang ya kita supporter tuh nggak pernah salah bang ya. Ingat ya, supporter tuh nggak pernah salah. Di ambang batas limitasi dari manajemen baru oh ini gue bisanya begini, ya udah oke. Jadi kita selalu dilibatin ya kalau Dilibatkan. kalaupun nggak sesuai, supporter hanya bisa protes protes saya aja. bilang supporter tuh nggak pernah salah, jadi jangan pernah nyalain supporter lah. Kita tuh nggak pernah salah, kita apalagi dalam bentuk pemain ya, karena balik lagi pemain-pemain itu kan yang gaji supporter, hidup dari kita, dari tiket gitu misalkan, tiket yang beli siapa sih? Supporter. Dari sponsor mau datang karena supporternya banyak gitu loh. Dari yang lain-lain ya karena beli sponsor aja dah. Kalau supporter itu belinya rata-rata terusan apa? Oh enggak, satuan. Kita belum ada tiket terusan. Oh belum ya? Belum ada tiket terusan bang. Oh sampai saat ini Belum ada. Enggak tahu emang udah ada klub Liga 1 belum pakai tiket terusan ya? belum ada. Belum. Oh belum ada ya? Enggak ada. Jadi emang belinya Satuan ya. jadi gitu ya. Terus sekarang udah ditetapkan kandangnya JIS ya? JIS dan GBK. Kalau JIS nggak bisa dipakai kita geser ke GBK. Enggak artinya Secara apa ya, formalitas ya JIS. JIS sekarang ya. Gimana tuh? Apa ada perbandingan nggak penonton di JIS sama di GBK? Iya, bedanya tuh mungkin kalau nonton di JIS mungkin apa ya, masih ada yang harus mikir dulu baru berangkat ke JIS gitu loh. Kalau GBK kayaknya nggak pada mikir karena udah kebiasaan kan. JIS kan masuk kita namanya tempat baru, butuh adaptasi, parkir di mana, jalannya kemana, segala macam itu tuh butuh proses lah. Dulu saya juga sempat lihat waktu awal-awal pindah ke JIS sampai bikin ya statement atau apa bahwa nyaman dan aman ya. Oh itu memang. Iya itu gitu memang ya. yang kita fokus kita sebagai pengurus tuh kita mencari keamanan dan kenyamanan bagi anggota sebetulnya. Soalnya awal-awal dulu pertama kali nyoba JIS kan Ada yang jebol. ya ada yang jebol gitu. segala macam Itu gitu. ya antisipasi Iya, hal jebol, itu jebol. bahwa JIS sekarang tuh udah aman dan nyaman gitu. Artinya kalau secara transportasi ke anak-anak Jackmania Masih mayoritas pada naik bis, motor, kendaraan pribadi itu sih. nggak artinya mestinya lebih gampang GBK ya. Iya, karena GBK di tengah bang. Iya. GBK di tengah dan Ada banyak MRT aksesnya. ya, Iya, ada MRT banyak segala aksesnya. ya. Kalau JIS sekarang agak susah. Jauh. Jadi rata-rata emang semua nyewa ya. Motor, kalau motor tuh ya anak motor sendiri lah. Nyewa bis aja mereka anak rombongan. Itu saya juga harga tiket sekarang berapa ya? Di 130.000. paling murah Kalau di GBK iya, kalau di JIS itu paling murah 100.000. 100.000. Nah. Anak-anak hebat juga ya. Abis itu nyewa bus Ya bisa keluar tuh satu orang 200.000 lah sekali match. sekali mas. Satu supporter spend 200 200.000. untuk makan, untuk Ya transport. makan, transport dan lain segala macam. Waduh. Itu ada iuran. Enggak ada. Terus Iya kan udah Gitu. masing-masing semua. Enggak, Kalau Jackmania hidupnya. hidupnya. Kita ada uang kas yang diambil dari setiap pendaftaran. Oh, pendaftaran aja. Jadi nggak ada uang. Nggak ada iuran, nggak ada. Iuran nggak ada. Oh, jadi hidupnya semua Kas. 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 Terus kalau mau bikin koreo itu dari, Ya kas dari kas. Kita ngumpulin dari kas segala macam itu. jadi mau bikin koreo apa? Iya. Kira-kira berapanya? Dari kas ambil. Gitu ya, selalu ya. Terus kan banyak kalau istilahnya capo ya. Capo. Capo itu beda-beda apa? Orangnya itu aja apa? Orang itu aja rata-rata. Kalau di Jack sih. Iya. Nah. Itu koordinasi satu stadion ya. Iya, kita kan ada 3 tribun ya, utara, timur, selatan ya. Tapi mereka sudah saling kenal, saling koordinasi. Jadi satu bagian di bidang acara. Kalau pengurus kita istilahnya bidang acara lah. Soalnya beda mas supporter timnas ya.
Ya karena hanya di utara sama selatan masih nyanyikannya beda-beda, cannya beda-beda. Kalau The Jack tuh satu komando yang capo sana, capo sini udah harus ngikut ya. Ya, betul. Jadi rata-rata saya lihat juga caponya si La Grande aja dari Jack Mania. Oh iya. Iya kan? Si Jibeng itu ya. Ya Jibeng. Jibeng ya. Jadi menorkan ke Ya karena apa ya? Karena ya ruang sih ya. Maksudnya ruangnya sama sih, irisannya sama, jadi pasti harusnya sama. Itu karena pasti supporter timnas juga supporter Persija juga gitu loh. iya. Supporter Persija dan pasti supporter timnas juga gitu. Terus kalau untuk segi kenyamanan di GBK Majis bandingannya Kenyamanan bagi supporter ya. kayaknya kalau lebih nyaman sih nyaman GBK karena biasa kan. Masih kebiasaan ya. Ya karena Jis memang infrastruktur penunjangnya belum 100% oke aja gitu loh. Akses parkir segala macam masih belum oke lah. Jadi pasti kalau bicara kenyamanan ya mungkin saat ini masih GBK yang paling nyaman. Di GBK paling nyamannya. Ini kebetulan Senin besok ada match away ya. Melawan rival Persib Bandung. abadi atau apa namanya itu? Rival aja lah. Rival ya. Ya. Jadi Kan nggak ada yang abadi di dunia. Iya. Kayak El Clasico lah. Bahasanya El Clasico. Bahasanya gitu ya. Itu harapan dari Ya harapan pasti Persija menang. ya. Pertandingannya lancar. Dengan Persija selamat, tidak ada penyerangan apapun segala macam, tidak ada intimidasi apa segala macam. Fight-nya fair play, 90 pertandingannya asli ditonton dan memberikan hal yang positif bagi sepak bola Indonesia itu. Kan yang para ketumnya baik Bang Diki maupun ketumnya Viking pasti kan selama ini kan orang anggapnya rival ya, tapi selalu berkomunikasi padahal. Jadi ya ekses di bawah itu karena ada sebab aja sih ya biasanya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk hubungan antar pengurus itu sih aman-aman aja ya selama ini. Aman. Ya, karena apa ya komunikasi itu kan penting kita jalin ya Bang ya. Maksudnya untuk antisipasi, untuk mencari solusi itu sih sebenarnya lebih ke arah situ aja. Jadi untuk match buat Persibnya sekarang ada yang nggak bisa main atau semua pemain timnasnya bisa main semua ya? Bisa. Cuma aku nggak tahu kalau pemain lokalnya, pemain asingnya kayaknya Ramon nggak tahu masih cedera apa enggak. Karena Ramon tuh yang pemain nomor 6-nya Persija tuh ya agak penting kemarin sebenarnya posisinya, tapi dia 2 pertandingan ini nggak main, makanya kita nggak menang hasilnya. Tapi nggak tahu memang karena pengaruh dia besar juga atau enggak. Tapi yang jelas mau siapapun pemainnya, Persija ketika ngelawan Persib ya mereka harus fight habis-habisan, mereka harus nunjukin kecintaan dan kebanggaan mereka menggunakan jersey Persija. Dan ada edaran mungkin ya, karena kan nggak boleh, masih belum boleh. Ya, belum boleh away ya. Tapi kan masih suka kadang-kadang pas lagi ada itu di perbatasan atau yang daerah-daerah singgungan Jakarta sama Jawa Barat tuh sering ada edaran seperti itu. Jangan. Intinya sih gini Bang, intinya kita selalu mau menciptakan kondisi yang kondusif. Gitu. Jadi kita selalu menghimbau ke teman-teman untuk jaga baik-baik diri kita, jaga baik-baik nama Persija, dan kita prinsipnya adalah fokus Persija. Jadi fokus dukung Persija aja kita, fokus doain ke Persija, energi kita yang besar doain Persija, nyanyi segala macam dibandingin fokus kita ke yang lain-lain gitu loh. Itu sih sebetulnya. Itu biasanya spontanitas, kalau kalah kalau menang tiba-tiba ada yang keluar aja. Ya itu ya kita nggak ada yang bisa nahan ekspresi orang lah ya, tapi kita bisa mengarahkan ekspresi orang itu aja sebetulnya. Jadi udah terbiasa lah ngadepin Biasa, situasi. udah paham dari dulu kalau kan. Soalnya kan titik-titik rawannya tuh yang saya bilang di daerah-daerah sanggan antara Jakarta sama Jawa Barat itu yang ada pertandingannya di sana, ributnya di sini, gitu ya. Iya. Sampai kapan katanya away nggak boleh ya? Ini tahun terakhir katanya, musim terakhir. Ya berharap aja segera sih sebetulnya dicabut. Karena
Ya away itu kan proses sepak bola ya. Proses sepak bola itu adalah ada ruang-ruang pertemuan di situ, ada ruang silaturahmi, ada ruang ekspresi juga. Ketika proses sepak bola itu ada yang tidak berjalan, pasti ada sumbatan-sumbatan khusus yang bikin kita jadi agak nggak nyaman sebetulnya. Salah satunya seperti ini. Nggak boleh away ini kan jadi mengganggu lah sebenarnya, mengganggu ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Dulu kan Jackmania ini kita Ya. ke bonek nih sekarang nih, bonek mania nih. Terakhir kan agak-agak nggak bagus ya hubungannya. Padahal dulunya sebelumnya bagus banget gitu ya. Antara? Persija Jackmania sama bonek mania. Oke. Nah, itu penyebabnya apa ya? Justru sekarang jadi bagus. Sekarang udah bagus Sekarang lagi. enggak, justru sekarang jadi bagus malah sebenarnya. Oh, jadi Dulu tuh malah agak kurang bagus, sekarang udah mulai membaik lah hubungannya. itu Ya karena kita mungkin sama-sama udah saling dewasa kali ya. terus sering ketemu ya. Sering ketemu Jadi dengan bonek ya. kalau lagi dulu masih boleh away, sering Ya, soan dulu gitu ya. Kalau bonek sih kita belum pernah jujur. Oh, Belum pernah kita ke sana secara resmi organisasi memberangkatkan teman-teman ke Surabaya, kita belum pernah. ke Bali malah udah. Ya kalau keluar-luar pasti ya jalan prosesnya jalan gitu sih. Kalau sama Aremania juga. Ya kalau Aremania udah nggak usah ditanya Iya, lah ya, kita iya. udah kayak rumah kedua kan di sana di Malang. Iya. Kok bisa malah lintas ke sana malah lebih bagus ya hubungannya waktu itu ya. Iya, betul. Karena emang historicalnya mungkin dari awalnya juga udah bagus ya. Iya dari awal udah bagus. Ya, tapi kan emang mulai gimana namanya sama orang deket kan kadang kita juga suka salah paham kan, jadi Iya. ya udah mungkin itu aja. Ini balik lagi ya kayak jelang pilgub yang tadi ya. Udah ada yang pernah hubungin salah satu paslon nih? Nggak ada. Ada. Jadi karena terus terang pasti mau cari simpati dari warga. Ya sah-sah Jakarta. aja, nggak apa-apa, wajar. Karena kan Jackmania kan jadi bagian masyarakat Jakarta, wajar aja gitu loh. Cuma kan balik lagi bahwa aku ingat-ingat lagi dulu segala macam, kayak Jackmania nggak pernah ketemu sama para calon gubernur deh. Kita emang dari dulu nggak pernah gitu loh. Maksudku ya udah kita tetap aja kita membebaskan teman-teman untuk ya pilih sesuai hati nurani teman-teman gitu sih. Jadi dari 100 tadi kalau membernya 174 ya. 147. 147 ya. Kalau nggak resminya ada berapa ya? Nggak ngerti, tapi pernah ada yang riset bilangnya itu katanya 3,5 juta. 3,5 juta. Fansnya Persija. Fansnya Persija ya. Katanya. Seluruh Indonesia. Indonesia. Seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia. Kok Jakarta aja mungkin. Ya nggak tahu berapanya, tapi ya gede lah pastilah. Maksudnya gini, kalau nggak gede-gede banget pasti nggak akan jadi trending topik di mana-mana sebetulnya kan, itu aja. Tapi ya balik lagi Jackmania itu kan sifatnya kita fokusnya ke Persija gitu. Jadi ya kita kadang nggak ngurusin yang lain-lain segala macam, kita fokusnya ke Persija aja. Ini historicalnya Jackmania yang merasa Bang Diki dulu pernah masa-masa paling gak enak pada saat apa dulu ya? Ya saat dihukum lah, saat kita pernah bikin kerusuhan saat itu di GBK ngeliat video FT, habis itu kita dihukum berapa lama gitu, nggak boleh nonton nggak boleh pakai atribut segala macam, itu yang paling gak enak sih. Itu yang kena ban udah berkali. Iya, berapa lama gitu band itu, lupa saya, tapi itu gak enak aja udah. Klubnya kena Klubnya kena dan supporternya kena, ya. denda rupa 2 itu. Iya. Terus nggak boleh home, kosong stadion. Iya kayak gitu-gitu. Gak enak banget. Sampai membekas ya pasti ya kalau di teman-teman Jackmania ya. Harapan nanti kalau gubernur terpilih nih nanti nih, ada nggak harapan untuk gubernur terpilih korelasinya dengan Persija dan Jackmania gitu ya? Apa tuh yang pengen diharapkan deh gitu untuk pilkada nanti gitu? Yang diharapkan sih siapapun nanti gubernur yang terpilih dia harus mencintai Persija sih. Harus ya? Harus mencintai Persija. Dari hati ya? Dari hati, harus punya effort buat Persija, karena balik lagi dasarnya ngapa-ngapain kan perasaan, ya kan? Kalau nyaman atau nggak nyaman, terpaksa atau tidak gitu. Tapi kalau udah mencintai kan harusnya melakukan sesuatu pasti nggak ada terasa terpaksanya kan. Dan mencintai itu sama dengan peduli. Jadi ya saya berharap
amin amin amin, siapapun gubernurnya nanti yang terpilih dia bisa mencintai Persija dengan tulus, dengan serius, mau membantu kalau Persija kesusahan segala macam, terus memberikan kontribusi yang nyata terhadap Persija. Itu sih. Kalau Bang Diki punya idola yang sampai saat ini sebagai trendsetter di pemain Persija buat perkembangan Jackmania tuh ada? Ya Bambang Pamungkas lah pasti. Itu ya? Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan gitu. Ya Ismet ngefans, cuma ya kalau ditanya paling ngefans sama siapa ya Bambang Pamungkas. Kalau durasi paling panjang mainnya mungkin di Persija BP masih kan, ya BP sama Ismet lah itu. Cuma kan Ismet tuh gak pernah pindah-pindah ya. Cuma kalau Haji kan kalau pindah, BP kan ada pindahnya kan ke Selangor, benar Selangor, terus habis itu ke Pelita Bandung Raya gitu loh. tapi balik lagi ke Persija lagi. Persija pas sampai pensiun ya. Pensiun. BP juga gitu pensiun di Persija ya. BP yang justru kalau yang bolak-balik kan BP. Nah. Ismet malah nggak pernah di Persija terus. Iya, dia Persija udah saya rasa durasinya paling panjang ya. Iya 2002, 2003 kalau nggak salah. Lupa saya. Tapi di atas dia setelah juara kok, setelah juara 2001. Terakhir, Bung. Ya. Sebagai ketum Jackmania punya bayangan starting 11 ideal buat Persija saat ini? Saat ini musim ini atau Musim ini? Musim ini. Ya pasti kiper ya karena ada asing ya. Walaupun ragu saya pun sih bingung kalau jadi pelatih memilih Andre Bama atau Eduardo gitu ya. Gitu pasti ya oke lah, let's say Eduardo, terus backnya Kudela, Rido, sama Ferrari, back kanannya ada Rio Fahmi, back kirinya ada Firza Dika, tengahnya Ramon sama Gayos, di depannya itu Witan, Rio Matsumura sama Gustavo Lopez. Itu sekarang juga, nih tadi sorry saya agak belum tanya masalah fenomena, saya lihat statistik terakhir menurun ya. Iya. Kenapa tuh ya? Ada di seluruh stadion kayaknya. Iya ada banyak faktor sih, mungkin salah satunya daya beli ya. Daya beli berkurang, harga tiket naik, daya beli berkurang, terus juga sepak bola mungkin sudah tidak menarik lagi bagi beberapa orang. Jadi ya udah daya minat untuk datang ke stadion itu berkurang juga. Efek timnas? Mungkin ada. Timnasnya kebagusan ya maksudnya. Iya, mungkin ada, jadi orang malas nonton liga lokal. Ya walaupun di timnas juga ada pemain liga lokal gitu maksudnya. Nggak, artinya kan sekarang nih euforia ke timnas porsinya sangat besar ya. Ya. Baik di sosial media maupun di media mainstream. Itu pengaruh juga ya. Pengaruh pasti, karena orang lihat bola tuh sekarang patokannya ya timnas. Walaupun di pertandingan timnas kan kemarin tiket mahal banget kan, hitungannya tiket mahal. Iya. Tapi sold out gitu loh. Ya ini bagus-bagus aja, tapi kan saya berharap sih ini linear dengan liga lokal artinya. Kalau nggak, Secara industri ya. Kalau saya lihat dari datanya penonton Persija nih masih rata-rata di semua match home-nya tuh baru 19.000. Baru tiga home. Iya. Iya. 23, 25, 23, 27, 17. Ya. Itu jomplang banget ya. Jauh dari harapan. Kalau musim lalu rata-rata 19.000-an. Ada 17.000-an juga ya, Pak. Segitu juga deh. Oh, udah mulai fenomenanya. Itu dari 2 musim lalu sebetulnya, setelah Kanjuruhan. Oh, setelah Kanjuruhan itu semua agak beda emang. Nggak kayak dulu ya. Agak beda. Gitu sih. Udah harapan buat nanti buat di match Persib, buat himbauan buat teman-teman. Ya buat teman-teman Jackmania pasti kita jaga kondusivitas, kita fokus ke Persija, kita berikan doa yang paling terbaik, kita berikan dukungan yang paling nyata terhadap Persija Jakarta. Jangan ngaco-ngaco lah istilah kalau bahasa kita, jangan ngaco-ngaco. Biarkan pemain berjuang di lapangan, kita doain karena kita nggak bisa untuk dukung langsung di sana. Apapun hasilnya kita berikan apresiasi terhadap Persija, tapi kita juga berharap Persija juga berjuang mati-matian nanti di lapangan. Sukses terus. Amin. Bang Lagi. Untuk memimpin Persija karena Jackmania memimpin Jackmania. Jackmania. Iya. Jackmania. Ya. Biar tambah solid ya. Amin.
prestasi juga bagus, Siap. diiringin prestasi yang bagus. Terima kasih Bu Gani. Ya. Maka Bang. Ya.